Hai hai hai, jumpa lagi dengan Bu Erni. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Kira-kira apa ya materi yang ada di dalamnya? Ayo kita pelajari bersama. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Kira-kira coba anak-anak, apa yuk? Misalnya, dokter. Mereka bermanfaat karena bisa menyembuhkan orang sakit. Kemudian, apa lagi ya? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Ayo, kira-kira apakah ada? Iya, jadi ada seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Misalnya saja, seorang supir bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang.
Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya tadi? Menarik, bukan? Iya, jadi ceritanya itu sangat-sangat menarik sekali. Selanjutnya, setelah kalian tadi mendengarkan cerita, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Ayo, siapa saja tokohnya? Iya, jadi tokoh dari cerita di atas ada Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RW, dan Ketua RT. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Jawabannya adalah Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pertanyaan ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Kira-kira apa ya alasannya? Alasannya adalah agar Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Kemudian, pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Apa ya kira-kira? Betul sekali. Jadi yang dilakukan Pak Weli itu adalah mengadakan pelelangan pisang untuk menggalang dana. Ada pertanyaan, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, ini Bu Guru sudah bisa tebak nih, tokoh yang paling disukai. Dan jawabannya adalah Pak Weli. Iya, jelas sekali tokoh yang paling kita suka, yang patut kita teladani adalah Pak Weli. Mengapa? Karena tekad beliau untuk mendukung muridnya sungguh sangat menyentuh hati. Jadi perlu kita contoh ini ya anak-anak ya, sikap dari Pak Weli ini. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa menuliskannya pada buku tugas kalian. Untuk selanjutnya, kalau tadi ada pekerjaan sebagai seorang kepala sekolah, ini kita sekarang bertemu dengan seorang nelayan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Kira-kira apa ya alasan si aku dengan pekerjaan ayahnya sebagai seorang nelayan? Ayo kita lihat. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar.
Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, bagaimana ini anak-anak? Setuju tidak kalian dengan sikap nelayan modern ini? Bagaimana menurut kalian? Coba kita bisa menjawabnya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Tadi yang digunakan nelayan tradisional, yang pertama adalah jaring. Kemudian yang kedua adalah kapal. Nah, selanjutnya perbedaannya ini. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Kalau tadi nelayan tradisional menggunakan jaring, maka untuk yang nelayan modern ini mereka menggunakan jaring yang sangat besar. Kemudian yang kedua, mereka juga menggunakan radar sebagai alat pendeteksi ikan. Jadi nanti di situ mereka bisa tahu apakah itu ada ikannya atau tidak. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan perahu bermesin. Nah, jadi mereka bisa bebas kapan saja mau melaut. Kemudian yang kelima, mereka menggunakan bom juga atau bahan peledak untuk menangkap ikan, sehingga tangkapannya bisa menjadi banyak. Tapi kita tidak boleh mencontohnya ya. Mengapa demikian? Karena jelas bom atau bahan peledak itu bisa menghancurkan ekosistem perairan. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri dari nelayan tradisional dan juga nelayan modern, sekarang kita tulis persamaan dan perbedaannya. Di sini disediakan diagram Venn. Nah, lingkaran merah itu menunjukkan ciri nelayan tradisional, sedangkan lingkaran biru itu menunjukkan nelayan modern. Nah, bulatan yang ada di tengah-tengah yang merupakan gabungan dari setengah lingkaran biru dan setengah lingkaran merah itu merupakan persamaannya. Jadi bisa kita simpulkan untuk persamaannya. Yang pertama adalah mereka, yaitu baik nelayan tradisional ataupun nelayan modern, sama-sama menangkap ikan. Kemudian persamaan yang kedua yaitu mereka sama-sama menggunakan jaring. Itu adalah persamaannya. Kemudian apa sih perbedaannya? Perbedaan yang pertama, pada nelayan tradisional mereka berangkat mencari ikan pada malam hari karena mereka memanfaatkan angin laut. Sedangkan pada nelayan modern mereka bisa bebas atau kapan saja ingin menangkap ikan karena tidak tergantung pada cuaca. Kemudian perbedaan yang kedua, nelayan tradisional ini menggunakan jaring. Sedangkan pada nelayan modern itu mereka sudah menggunakan radar sebagai alat pendeteksi ikan. Perbedaan yang ketiga,
pada nelayan tradisional, mereka hanya menggunakan kapal biasa. Sedangkan pada nelayan modern, itu mereka menggunakan kapal yang bermesin. Nah, untuk perbedaan yang keempat, pada nelayan tradisional, mereka tidak memerlukan bahan bakar karena kapal yang digunakan sangat sederhana. Sedangkan pada nelayan modern, mereka jelas membutuhkan bahan bakar karena menggunakan kapal bermesin. Nah, itulah tadi persamaan dan juga perbedaan dari nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Sudah paham ya anak-anak ya? Menurut kalian, apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan modern? Iya, jadi yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem perairan. Karena dengan adanya perahu besar ini, otomatis mereka menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya ini nanti akan mencemari lingkungan. Kemudian bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem terjaga? Betul sekali, seharusnya mereka memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi, tidak akan merusak kelestarian sumber daya alam. Aku cukup sedih sekarang melihat banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Apa sih pukat harimau itu? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Sedangkan yang kedua, bom ikan. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada nelayan yang sedang menangkap ikan dengan bom atau bahan peledak. Kemudian yang satunya itu ada kapal besar, kapal bermesin yang memanfaatkan pukat harimau. Nah, buku lanjut ya. Untuk bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini nantinya akan menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah belajar, untuk itu sebagai pengetahuan kalian untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya tersedia pada halaman berikutnya. Sekarang saatnya kita refleksikan. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Betul sekali. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang menilai seseorang dari cerita. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah belajar bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam. Tadi dicontohkan ada nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Yang kedua, apa sih yang bisa kamu pelajari dari seorang nelayan? Iya, jadi nelayan itu bekerja mencari ikan. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang nelayan tradisional, ada juga yang nelayan modern. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya ke ekosistem perairan, maka sebagai nelayan hendaknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan evaluasi, sekarang
saatnya rencana tindak lanjut, yaitu untuk siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, melaksanakan remedial, sedangkan siswa yang nilainya di atas KKM mengerjakan soal pengayaan. Anak-anak, kiranya sekian dari Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.